Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gua Muhammad Robi Dan gue Ikram Afro. Di video pertama di channel YouTube gua akan membahas dan ngobrol bersama Ikram Rizal dan biasa disebut Ikram Afro atau Kibo. Oke, gimana kabarnya Kram? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih hoya dalam kejombloan selalu. Iya, ya nggak apa-apa daripada pacaran kita maksiat. Ya, Ingat, Anda yang pacaran putusilah. Kalau Anda sayang, Anda harus putusi. Kalau Anda bilang Anda sayang dengan memacarinya sama aja dan berbohong. Kenapa? Karena Anda menarik dia ke dalam neraka. Berarti Anda tidak sayang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi dalam rangka apa deh Bapak mengundang saya di video pertama Bapak? Di video pertama kali saya ini karena Bapak cukup hype, cukup insya Allah banyak bermanfaat untuk orang lain. Insya gitu Allah, kan. amin. Jadi pertama ini Bapak yang ada dimasuk di video saya. Alhamdulillah, terima kasih jadi orang terpilih lah ya. Iya. Oke, terus? Gue perkenalan dulu. Ikram ini adalah seorang MC, bener kan? Iya. Pecinta binatang. Siap. Dulu juga pernah jadi beatboxer. Sekarang masih nggak? Tidak. Oh, tidak. Sudah vakum. Dulu juga zaman jamit pernah jadi shuffle dancer. Iya, kentut lah dia. Dancer jadi sebut Shuffle masih inget dancer. Juga stand up komedian. Iya. Dia mengaku stand up komedian tapi saya belum pernah melihat video dia. Karena saya tidak mau stand up depan teman-teman serombongan karena pasti bakal garing. Mending depan orang yang tidak saya kenal sih. Dulu juga berapa setahun atau 2 tahun lalu sempat main sinetron gitu kan? Ya, 2014. Dan alhamdulillahnya teman saya ini belum lama ini dia main film layar lebar yang berjudul Orang Kaya Baru. Jangan lupa ditonton. Kalau nggak nonton berarti lu bukan orang kaya. Nah, itu. Kalau mau hemat ingat Senin sampai Kamis Puasa. Iya. Lu pengen nanya apa sih ke gua dan kenapa lu ngundang gua gitu loh? Oh, jadi gini Kram. Ente ini kan Ente siap. Siap. Ente ini kan orang bisa dikatakan public figure lah sekarang ya. Kenapa antum memilih hobi atau terjun di dunia hiburan? Semua itu menurut gua bermula semenjak Ribo sih menurut gua. Karena dulu biri-biri masih ya, biri-biri. Nggak, dulu kan karena gue sendiri baru tahu rambut gue keribo itu ketika gue lulus SMA. Masuk kuliah gue gondrongin ternyata keribo, dan gue baru buka album nyokap gue muda ternyata baru tahu ternyata keribo gitu loh. Dan dulu keluarga gue adalah rata-rata bukan orang yang kerja sama pemerintahan dan kebanyakan memang dagang Arab. Kebanyakan ya, kebanyakan dagang. Jual karpet? Ya, karpet enggak, baju, sarung dan sejenisnya lah dulu ya. Terus kenapa gue masuk ke terjun dunia hiburan? Ya semua faktor rambut. Ketika gue ospek masuk 2011 kuliah, gue tertunjuk dari ketua kelompok, dan di situ pas ketika gue pertama kalinya sih istilahnya gue ngomong depan banyak orang karena gue SMP SMA tuh culun bisa dibilang sering dibully lah ya. Iya gitu, benar. Ingat korban bully teruslah berjuang dan berkarya. Salah satunya ada ngebully saya, sekarang saya ngebully Anda. Iya. Ya. Jadi, karena gue pertama kali disuruh ngomong depan 1000 orang dulu anak ospek itu, jadi tiba-tiba gue ekspektasi gue pasti gue klik nih. Ternyata mereka malah suka dengan karakter gue, dan dari situ sih awal mula. Jadi dari teman-teman kampus cutting sih yang membentuk karakter pada saat itu. Masya Allah. Sampai sekarang lah ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Cuman tetap sih mereka yang membuat gue sampai sekarang tuh tetap mereka. Alhamdulillah. Jadi gini, di dunia hiburan itu taruhlah lo ini udah udah viral lah, udah lumayan terkenal lah gitu kan. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Iya, insya Allah begitu. Jadi namanya terjun di dunia hiburan itu kan pasti banyak cobaannya nih Kram. Nah kan pasti kan ente tahu lah gimana cobaannya gitu kan. Nah, Anda mau nanya nih sama ente ini, kayak mana cara supaya kita bisa menghadapi cobaan-cobaan tersebut? Kalau dibilang ngadepin cobaan ya gue nggak bisa jawab ya kalau ngadepin, karena itu juga yang lagi gue hadapin sekarang gitu. Contoh gini, ketika lo masuk ke dunia hiburan nih, gue masuk terjun untuk yang menurut gue untuk dunia TV hiburan ya. Nah, hiburan seperti apa dulu yang lo masuk? Hiburan yang masih Lampung kah atau kita bicara TV? Gue berbicara karena lo udah nasional gitu kan, jadi tingkat nasional lah. Kalau misalkan godaan ketika yang gue alamin kemarin, mungkin ketika viral-viralnya pertama kali gue viral tuh ya awal-awal tahun lah ya, awal-awal tahun, follower nambah,
video gue masuk TV sana sini, di repost sana sini, di repost dagelan dan lain-lain. Godaan yang pertama yang gue alami adalah sholat. Masya Allah. Iya, jadi ketika gue sholat itu ya otaknya itu godaan setan sih. Allahu Akbar gitu, baca Al-Fatihah, kayak otak gue tuh, wih follower nambah, iklan nambah, apa segala. Jadi gue nggak nyaman dengan keviralan itu gitu loh. Itu yang gue rasain. Buat apa gue viral kalau misalkan ngeganggu ibadah gue? Sama ibaratnya percuma gue jadi artis kenal tapi ibadah gue jadi keganggu. Bahasanya ibadah gitu. kita tuh nggak khusyuk gitu. Itu kerasa banget, dan akhirnya kayak kalau untuk di lapangan sih gue ketemu orang ya aman-aman aja. Cuma ya, pas untuk di situ dan gue tuh gini, tipe kalau orang yang karena gue tuh berpikir logika dan gue suka membaca ataupun nonton film orang-orang sukses. Ketika orang sukses tuh pasti ada namanya proses, dan itu yang masih gue alami sampai sekarang. Gue belum bilang diri gue sukses, tapi masih proses. Ketika gue viral masuk TV sana sini tuh kayak dihadapin apa sih sebutannya, realistis sama apa ya namanya, dunia dan akhirat, prinsip sama realistis lah gitu ya. Gitu. Prinsip sama realistis. Realistis gue pengen yang gue misalkan lurus aja, tapi realistisnya ya lu masuk dunia hiburan ya lu nggak akan bisa lurus gitu loh. Kenapa? Karena ketika lu masuk dunia hiburan, satu, jam ibadah lu pasti bakal keganggu. Itu udah kerasa banget. Lu pasti bakal mentingin syuting dan lain-lain. Kecuali lu berani buat si manajemen yang undangnya, gue jam segini gue nggak mau karena gue mau sholat dulu gitu loh. Itu nggak ada masalah. Cuman ada beberapa televisi yang kayak udah lanjut dulu lah, sholat masih bisa lanjut gitu. Misalnya gitu kayak ngeduain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika lo masuk dunia hiburan, lo bakal ketemu sama dulu deh gue syuting 2014 sinetron di Jakarta. Bisa dibilang godaannya adalah bukan godaan untuk sekolah atau segala, karena scene gue cuma sedikit, tapi godaannya adalah pemerannya talentnya cewek-cewek. Dan sekarang bisa iya cantik-cantik. Cuman balik lagi Pak, gue merasa mata gue ngeri ditusuk. Sebenarnya gue masuk dunia hiburan bukan cari terkenal ya. Gue dari dulu bukan pengen terkenal tuh hanya efek dari apa yang gue buat. Prinsipnya gitu. Cuman balik lagi, gue hanya ingin masuk ke dunia hiburan, gue cari modal, gue buka usaha, udah selesai segitu aja sih. Bukan dalam arti yang gue pengen terkenal. Gue nggak pengen terkenal, karena terkenal itu juga nggak enak sih. Lu dapat ya emang lu dapat fasilitas apapun lebih mudah, cuman kebebasan publik lu hilang, itu yang ngerasa nggak enak sih. Oke. Mantap. So bijak ya? Siap. Tapi nggak sih, memang begitu yang gue alami. Realitanya seperti itu. Iya, realitanya begitu. Jadi ya kita kan udah lumayan lama nih kenal gitu kan. Di Instagram juga kita follow-an gitu kan. Banyak di Instastory itu kan gue ngelihat lu ketemu artis ini, lu ketemu orang-orang terkenal. Cuman ada salah satu Instastory lu yang buat gue iri. Dan sampai gue tuh nge-WA lu terus gitu. Oh ya. Kenapa bisa ketemu Ustadz Felix? Nah, jadi alhamdulillah ya. Gue sempet kayak gue tuh percaya gini, apa yang gue pikirin itu bakal terjadi. Dan sama kayak halnya ketika orang-orang sukses, ketika lu punya impian, tulis di kamar, tempelin. Jadi ketika lu bangun tidur tuh mindset lu tuh muncul gitu, paham gak sih? Itu kebayang-kebayang, dan itu yang gue lakuin dari 2011 dan itu terbukti sampai sekarang. Nah contohnya, gue tuh berpikir, gue berdoa sih beberapa waktu lalu karena memang lagi ketemu titik jenuh, pengen hijrah sebelum gue viral ya, contoh di jenuh. Jadi gue berdoa, ya Allah, kalau saya ini pengen benar-benar hijrah, cariin atau kasih saya teman-teman yang bisa ngebimbing saya lurus gitu loh. Gue berdoa gitu, gue udah bosan dengan dunia ini gak ada habisnya gitu. Terus gue buat video yang ada unsur-unsur yang bukan yang yuk ngaji lagi, yang makan daging, makan uang haram pakai sayur kol. Berhubung sebenarnya videonya biasa aja, cuman yang buat itunya adalah permasalahannya adalah bajunya. Karena baju gue pakai adalah yuk ngaji waktu itu ya. Yuk ngaji. Jadi gue juga nggak tahu. Jadi ketika gue diundang ke sana kayak, kok kalian bisa tahu gue sih? Iya, ini dapat teman dari info dari teman-teman yang ngaji. Ternyata di download, dimasukin grup gitu. Dan yang gue tahu kan kayak Yuk Ngaji itu ternyata yang megang kayak siapa, Ustadz Felix, Hawariun, terus ya sejenis mereka itu. Dan tiba-tiba kayak gue di DM sama Hawariun, ya gue memang follow Hawariun, Ustadz Felix gue follow. Terus tiba-tiba kayak, demi apa sih gue di DM gitu loh, kayak gue nggak percaya. Terus di panutan lah istilahnya, sampai di follow sama siapa sih, si Frun, terus Bahanan tau gak sih lo yang ngajinya berdua ada di Amar TV. Iya, ada Amar TV itu. Gue sampai di follow, demi apa sih gue bilang, gue sampai di follow orang yang menurut gue gila, agamanya jauh lebih dari gua gitu loh. Kalau bisa terkenal mereka karena yang ibadah, dan itu yang gue pengen terkenal karena
amal ibadah, bukan maaf. Gue bukan terkenal karena amal ibadah. Cuman keterkenalan itu kita kayak ngasih ibadah dan itu jadi amal jariah, itu maksudnya. Mengiring Ya. kita ke jalan yang benar. Nah, ya bukan terkenal karena ibadah, jatuhnya ria. Nah, terus tiba-tiba di DM diundang. Kayak sebenarnya gue pas memang lagi tumbuh press banget sih, waktu gue cuman berangkat, ketemu, besok pulang gitu loh. Cuman gue mikir bisa nggak? Karena kebetulan waktu itu Ustadz Felix sama Hawariun mau umroh tanggal 20, tanggal 11 atau tanggal 10 gitu. Jadi kalau mau berangkat sekarang atau setelah umroh, gue pikir yang penting ketemu dulu deh, dapat linknya, dapat ilmunya, ntar next bisa ketemu lagi. Takutnya besok-besok belum bisa ketemu kan. Ya alhamdulillah ketemu, diundang. Itu dalam acara apa sih Kram kesana Kram? Sebenarnya gimana ya? Ya itu tadi mungkin yang gue pikir mereka kenapa sih kayak nyuruh gue kesana. Karena gue sempat bilang sama Warin, gue tuh udah pengen benar-benar hijrah gitu loh. Tapi gue masih proses, masih hijrahnya masih maksiat, masih begini gitu loh. Ya mungkin misalnya mereka butuh nih, ini public figure nih, ini punya masa ini bisa kita ajak orang untuk berbuat baik gitu sih. Gue sih satu pemikiran gue berpikir seperti itu, kenapa mereka ngundang gue gitu. Itu sih. Nah, lo juga kan sempat cerita sama gue kan, lo sempet diajak sama Ustadz Felix ke komunitas, ya berangkat dia ya, jamaah. Terus lo bilang lo nggak mau, nah kenapa nggak maunya itu? Ya. Kasih tahu ke jamaah ini. Jadi gue sempat dapat tawaran kayak misalkan kalau yang bener sih, ketika kita hijrah itu yang pertama kita cari adalah teman, lingkungan, iya. Yang kedua, ya itu pertama. Yang pertama itu ngobrol sama Ustadz Felix, ente mau nggak jadi murid anda, bukan murid sih bahasanya, masuk lingkungan anak nih, gitu, teman-teman yang baru hijrah juga bareng Hawariun apa segala gitu. Mau sih Ustadz, cuman masalahnya kondisi rumah gue, orang gue tuh orang sakit semua gitu loh. Yang sehat cuman tinggal mungkin alhamdulillah mijalik, bukan gue sombong. Sehat yang alhamdulillah kasih sehat nih ya cuman gue doang gitu loh. Kakek nenek gue udah sakit, nyokap gue ya walaupun kelihatan sehat tapi sebenarnya sakit gitu. Orang rumah tuh sakit semua, cuman gue yang sehat. Jadi kayak tanggung jawab gue ini banyak. Cuman kayak balik lagi gitu ya, kayak gue pernah denger kan ada anak mau berjihad tapi sama ibunya jangan. Terus ya cerita sama Rasul, ibumu akhirnya dia balik dulu, pentingin ibunya dibandingkan jihad gitu. Dan gue balik lagi, ya mungkin orang tua dulu sih di sini ladang amal ibadah gue, walaupun gue sebenarnya masih orang tua yang masih ya lama gitu ya, masih ngeluh lah gitu. Cuma wajar sih kalau menurut gue juga, karena seorang anak itu ketika ngeluh nggak ada tempat kecuali orang tua. Iya, dan ketika orang tua udah nggak ada, udah lu mau nyari pintu surga lagi susah benar. Dan itu sih, jadi kayak gue mau kesana, gue perhitungan orang tua. Cuma balik lagi, kalau gue nggak ngorbanin sesuatu, gue nggak akan bisa jadi orang. Menurut gue jadi orang itu ya dalam arti kita bicara agama gitu loh. Kalau kita bicara orang, lu jadi artis terkenal sukses, menurut gue itu bukan orang sih gitu loh ya. Dalam artikan lu itu ya? Ya, dalam arti gue gitu sih. Jadi kayak orang menurut gue adalah yang memang misalnya paham agama, kita bisa bermanfaat buat orang lain, bisa mengajarkan atau menarik orang untuk berbuat baik gitu sih kalau menurut gue. Jadi buat apa lo terkenal tapi ya cuma sekedar apa ya, yang ngibur cuman nggak ada pesan moral yang bisa lo sampein gitu. Itu sih. Jadi gini, lu kan udah termasuk public figure, udah istilahnya acara lu di Lampung ini hampir semuanya ada lu gitu kan. Dan alhamdulillah juga kan lu ini udah masuk ke ranah nasional lah, kayak main film gitu kan. Itu kan salah satu yang lu pernah cerita sama gua gitu kan, lu bahkan pingin jadi aktor gitu kan. Ya dulu gue berpikir jadi aktor. Nah, tapi lo ini masih sempet ikut ngaji gitu, ikut kajian-kajian tuh kayak Jumat malam, Sabtu malam, lo pasti ada di sela-sela pengajian gitu. Coba meluangkan ya. Nah iya, gue mau coba lo kasih trik ke jamaah atau tips ke jamaah, gimana caranya walaupun kita sibuk kegiatan selama seminggu, sempatkan gimana caranya sih bisa menyempatkan diri untuk ikut kajian atau menuntut ilmu untuk mengajar akhirat gitu. Coba tolong kasih. Tipsnya adalah teman. Kunci awal adalah teman. Beliau sebenarnya gini, kadang gue lagi misalkan di kafe nih, lagi nongkrong gitu ya, saya main HP, sampai lupa ini kajian gitu. Tapi ya kalau ada teman, karena kajian ayo gitu. Jadi kayak kita butuh orang yang narik kita sama-sama gitu loh. Itu jadi ngerasa kayak gitu. Jadi cari kunci. Sebenarnya pas waktu itu nih gue kasih tau ya, pas gue udah Ustadz Hadi Hidayat kemarin, gue itu lagi ada di kafe di Restologi di sebelah Moka. Gue lagi ngetek video komedi dan video iklan. Terus tiba-tiba, karena lu sempat ngasih tau kan ada kajian kan, nah, terus ada juga si siapa, Sobari kan. Jadi tiba-tiba Sobari itu jam 6 sebelum maghrib, sekitar 15 menit sebelum maghrib, Kram kajian nggak? Gue udah di dalam nih. Tapi hujan, udah datang aja. Nah dia kayak masa udah datang aja ngechat gitu loh. Ya udah gue datang, hujan posisi gue cuma bawa jaket satu, celana basah. Ya udah gue sikat aja, nyampe sana wah ya udah desek-desekan. Terus walaupun nggak ketemu sama Sobarinya, tapi ketika nyampe di sana ketemu teman-teman yang misalnya dulu yang komunitas yang udah tua-tua, yang muda-muda juga kayak
mereka juga datang sampai mau belajar, sampai istilahnya gini ya, gue berpikir ketika sampai, lo ngelihat orang yang nggak pernah nongol, tau nongol di situ. iya, ya gitu mungkin kayak berpikir orang ini amal ibadahnya, mungkin kalau kita bicara sholat, gue sholat 5 waktu gitu, tapi dalam arti orang ini aja mau datang gitu loh. Dan kayak jangan bilang ketika lo kajian itu nggak ada teman, tapi ketika lo datang itu lo ketemu teman dan nambah teman. Iya, itu sih. Gue ngerasa itu memang. Kan? Iya. Jadi kunci pertamanya adalah kalau lo pengen ngeluangin waktu kajian adalah coba lu buat grup WA, jadi teman-teman yang misalnya, yuk ngajian yuk gitu. Itu yang istilah satu visi dek gitu. Kayak lu nih, kita satu tongkrongan, yang baru satu visi baru lu sama gua. Yang lain masih zona masing-masing gitu kan. Kita coba. Itu sih kuncinya adalah teman menurut gua. Oke. Dilihat Ikram Afro Apa? yang udah hype aja masih sempat mengejar ilmu tentang akhirat. Iya. Kita yang receh ini masa nggak mau gitu kan? Iya. Kita saling berbagi lah ya. Pokoknya sesibuk-sibuk kita masalah kegiatan ataupun kerjaan, kuliah, sekolah, sempatinlah kita untuk belajar ilmu akhirat. Iya. Apalagi kan zaman sekarang itu banyak kan kayak media sosial, YouTube. Kayak bisa ngecas iman sedikit, sedikit gitu loh. Jadi itu penting sih, dan sekarang malah media tuh bisa menjadi amal ibadah dan bisa jadi pahala dosa jariah yang narik kita ke akhirat. Itu sih. Alhamdulillah banget ya, gua sempet ngobrol sama beliau sekarang ini, baru sekarang istilah kita ngobrol serius. Iya, serius gini. Biasanya kita ngobrol ngebanyol aja. Ngebanyol. Tadi udah ngobrol serius nih, Kram. Oke. Gua akan nanya satu pertanyaan yang udah ada keresahan lah di antara teman-teman gitu kan. Mungkin Anda salah satu korbannya. Kenapa Anda kalau nulis chat diketik itu pasti salah atau typo gitu? Kenapa gitu? Gini ya, gue tuh tipikal orang yang kalau ngetik gue tuh nggak baca lagi, dan ngetik enter. Dan gue berpikir gini deh, misalkan ya, kenapa gue sering typo ketika gue ngetik? Ya mungkin follower gue tahu juga sih, caption gue suka typo. Salah itu kan biasanya. Jadi gini, contoh, misalkan gue ngetik typo ke lo sebagai orang yang menurut gue sudah cukup dewasa, lu kalau kita lagi obrolan gitu apa, obrolannya ya udah gue sih perjelas, gitu kan. Lu dia typo, ya udah kalau memang tiba-tiba nggak nyambung, oke. Tapi kalau satu obrolan kayak misalkan yang kita ngetik y itu nyambungnya kadang suka YK. Kan kadang suka typo gitu. Ya udah sih, paham arahnya ke situ, nggak jauh-jauh gue mentalak kemana gitu loh. Iya. Karena ya satu, tetap nggak mau disalahin lah pokoknya ini. Iya, memang gue salah, tidak mau memperbaiki ketikan gue. Cuma satu sisi gue juga, udah lu paham lah gitu, gitu sih. Jadi nyambungnya ke typo ya pertanyaannya. Jadi lu pernah nggak sih dapat kan lu kan sering sih ngobrol atau chattingan ketemu sama orang-orang baru, ada nggak sih orang bilang apa sih mas, ini maksudnya apa sih mas, ada nggak sih kayak gitu? Ya kadang karena WA gua kan jadi satu sama Douglas, Sanggar Bunga, jadi maksudnya apa mas? Pernah gua ada klien gua nanya harga bunga tiket hampir ke TikTok. Dia sampai komen, wah bahaya ya mas. Aduh, ingat itu di tit gitu ya. Aduh, nggak bisa dihapus lagi, lain nggak bisa dihapus. Aduh. Harga tok ininya 180 mbak, aduh. Jadi untung itu yang mesen laki-laki apa perempuan? Cewek. Masya Allah. Sempet gua upload di feed terus gua hapus lagi itu. Bahaya. Jadi terima kasih banget atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita terutama ya. Ya buat teman-teman ya semoga jadi amal jariah. Ya siap. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube beliau M Robi, M spasi, R spasi, O spasi, B spasi, Y spasi, dan jangan lupa di like and share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.